Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti. Saya adalah mahasiswa STAI Mutakin, jurusan PAI yang sedang melaksanakan PPL atau praktek profesi lapangan di SMK Bina Budi ini. Insya Allah selama 3 bulan ke depan, saya akan mengisi mata pelajaran PAI di kelas 12 bersama adik-adik semua. Maka dari itu, saya memohon partisipasi dan bantuannya. Semoga kegiatan ini berlangsung secara lancar. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada materi pembahasan minggu ini, yaitu tentang munakohat atau pernikahan. Nah, teman-teman sepertinya sudah tidak asing dengan kata pernikahan ya. Bagaimana tidak, pernikahan itu adalah suatu ibadah eh, yang diikat oleh ijab kabul dengan menyatukannya dua orang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai untuk membina rumah tangga, tentunya agar bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur, dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah. Selanjutnya ada faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Yang pertama yaitu harus satu agama. Kita adalah agama Islam, maka pasangan kita juga harus agama Islam. Lalu bagaimana Bu kalau kita mencintai orang di luar agama Islam? Maka coba kalian yakinkan bagaimana caranya agar pasangan kita bisa mau yakin dan memeluk agama Islam. Maka dari itu pahalanya berlipat ya. Pahala mengajak pasangan kita mu'alaf masuk ke agama Islam. Yang kedua adalah pahala menikah tentunya. Nah, selanjutnya yaitu menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Maka dari itu kita semua tentu saja sudah sangat lekat dengan adab-adab kehidupan. Tentunya pedoman kehidupan kita adalah Al-Quran. Maka dari itu kita sudah sangat tahu seperti apa pasangan yang tepat, yang baik, yang sesuai dengan kriteria di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Nah, ini sangat penting di era modern zaman milenial ini. Saya harap adik-adik bisa menjaga diri, tentunya dalam pergaulan bebas. Ini adalah salah satu kunci bahwa pernikahan itu menjadi pernikahan yang spesial, yang istimewa di dalam hidup kalian, yaitu dengan cara kalian selalu menjaga kesucian dalam diri kalian sendiri. Saya yakin siswa-siswi di sini sangat taat terhadap Allah. Selanjutnya yaitu memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk memilih pasangan saja. Sholat istikharah bisa dilakukan saat adik-adik bimbang dalam menentukan suatu hal. Salah satunya yaitu untuk menentukan jodoh. Maka mintalah pertolongan Allah untuk diberikan jalan agar dimudahkan dalam memilih pasangan, seperti itu. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Nah, ternyata pernikahan bisa menjadi jaiz atau sunnah atau wajib atau bahkan haram karena suatu sebab. Nah, yang pertama ada jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya bagi yang sudah memenuhi syarat maka ia berhak menikah. Syaratnya apa saja? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, sunnah. Hukum ini bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina. Jadi bagi siapa saja kalian yang sudah merasa mampu untuk menikah, sandang, pangan, papan, sudah bisa memenuhi lahir batin, nafkah seorang istri atau suami, sudah mampu memenuhi kewajiban sebagai suami istri,
tapi masih bisa menahan hawa nafsu, maka hukumnya sunnah. Selanjutnya wajib. Nah, hukum ini dikarenakan bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat nikah tetapi sudah tidak bisa menahan syahwat atau hawa nafsunya, maka ini wajib agar menghindari zina. Selanjutnya makruh. Nah, ini hukum ini berlangsung kepada siapa saja orang yang memiliki keinginan untuk menikah tapi belum bisa atau belum mampu memberikan nafkah. Nafkah itu banyak, ada sandang, pangan, papan, nafkah lahir batin. Selanjutnya haram. Nah, hukum menikah bisa haram karena apa? Karena niat awal kita menikah sudah jelek atau buruk. Bisa karena dendam, bisa karena ingin harta. Intinya pernikahan yang tidak didasari oleh cinta dan tidak didasari karena Allah, maka suatu pernikahan tersebut bisa dikatakan haram terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah itu apa saja? Yaitu apa saja syarat yang harus terpenuhi saat kita akan menikah. Nah, yang pertama adanya calon suami, calon istri. Nah, tentunya kita tidak akan menikah sendiri, yaitu harus mempunyai calon pasangan, baik itu suami ataupun istri. Yang selanjutnya adalah wali perempuan. Nah, perempuan ini wajib memiliki wali. Wali nasab yaitu wali yang ada ikatan darah, yaitu bisa ayah, saudara laki-laki, paman, kakak dari ayah, dan sebagainya. Masih banyak, cuman diantaranya hanya itu. Selanjutnya wali hakim. Nah, wali hakim ini bisa dilaksanakan ketika wali nasab atau ayah sudah meninggal atau karena suatu lain hal yang tidak memungkinkan untuk menggunakan wali nasab, maka boleh menggunakan wali hakim. Lalu siapa yang berhak menjadi wali hakim? Yaitu petugas dari KUA atau kantor urusan agama. Selanjutnya adalah 2 orang saksi. Nah, saksi ini tentunya memiliki syarat yang sudah baligh atau dewasa. Yang selanjutnya adalah akad atau sigot. Nah, akad nikah ini tentu menjadi sebuah tolak ukur atau keberhasilan sebuah pernikahan itu tentu dilangsungkannya suatu akad ijab qabul seperti itu ya. Nah, di dalam ijab qabul di dalam pernikahan ini maka wajib adanya mahar. Mahar itu apa? Mahar itu biasanya pemberian suami terhadap istri itu bisa berupa materi, uang, perhiasan, ataupun apa saja dengan catatan tidak memberatkan pihak laki-laki. Istri boleh mengajukan mahar kepada pihak laki-laki asalkan tidak memberatkan atau sesuai kemampuan suami. Nah, yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau munakohat, yaitu talak perceraian. Nah, ini adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Talak atau cerai ini sangat dibenci Allah walaupun dibolehkan ya. Selanjutnya ada khulu, talak yang diminta istri kepada suami. Nah, ini karena suaminya yang sudah tidak baik, bisa melakukan maksiat, judi, mabuk, maka istri boleh menggugat suami. Selanjutnya adalah fasak. Nah, ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya cacat dari salah satu pasangan. Bisa jadi karena cacat atau misalkan banyak. Sebentar. Nah, selain cacat nih, misalkan suami sudah tidak mampu memberikan nafkah, adanya pengkhianatan, penipuan, nah itu juga bisa dilakukan tolak atau cerai. Itu dinamakan fasak ya. Tapi yang menjatuhkannya adalah hakim, seperti itu. Selanjutnya adalah idah. Nah, idah ini adalah perempuan yang sedang menunggu atau menanti masa cerai. Nah, idah ini hanya berlaku untuk perempuan. Gunanya apa? Jadi untuk mencegah atau mengantisipasi pada saat
perempuan itu sedang hamil. Jika suami menceraikan seorang istri gitu ya, lalu istri itu mempunyai waktu tenggang atau iddah gitu ya, sebagaimana bisa untuk menyelesaikan urusannya dah. Di dalam masa iddah ini seorang istri harus tinggal bersama seorang muhrimnya, bisa dengan ibu, bapak. Nah, selama iddah juga suami masih harus memberikan nafkah atau uang nafkah selama istri di rumah. Selanjutnya adalah rujuk. Nah, rujuk ini adalah kembalinya suami istri yang telah ditalak. Setelah talak 1, talak 2, maka suami istri boleh rujuk. Karena ada kecocokan kembali atau misalkan karena anak bisa ya. Nah, selanjutnya adalah hadanah. Hadanah adalah hak asuh anak. Nah, biasanya ini hak asuh itu dititik beratkan kepada seorang ibu karena bisa jadi anak yang belum balik masih memerlukan kasih sayang seorang ibu atau masih memerlukan perhatian, dan kalau bayi misalkan masih butuh untuk disusui, maka hak asuh sangat dititik beratkan kepada seorang ibu. Nah, selanjutnya pernikahan tentu saja tercatat dalam undang-undang, apalagi di Indonesia. Pernikahan ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya ada pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan. Nah, ini perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hukumnya tadi sudah dijelaskan di pertama. Selanjutnya, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pengawas pegawai pencatat nikah. Ini ada dalam pasal 2 ayat 2. Biasanya dalam administrasi pernikahan kita diberi buku nikah atau mengisi semua data sipil ya secara lengkap yang nanti akan disetorkan ke KUA. Nah, selanjutnya yaitu tujuan batasan poligami. Ini dibahas pada pasal 3 ayat 12. Nah, ini poligami nanti materinya lain, tapi singkat saya jelaskan di sini bahwa poligami itu adalah menikah lebih dari 1 kali dengan seorang perempuan. Jadi bisa 2, maksimal itu 4 ya Rasulullah. Apa saja gitu ya faktor pendukung yang membolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami gitu. Jadi jangan mengartikan bahwa poligami itu dibolehkan oleh seluruh laki-laki. Tentu tidak ya, ada batasan-batasannya yang diatur dalam undang-undang. Nah, secara singkat nih, misalkan poligami itu dibolehkan karena seorang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya karena sakit misalkan. Si istri tidak bisa memberikan keturunan, maka laki-laki boleh melaksanakan poligami. Dan tentunya poligami itu sebenarnya tidak harus seizin istri kalau menurut Islam. Tetapi karena Indonesia adalah negara hukum, maka tentu saja menurut hukum di Indonesia poligami itu harus memiliki surat surat pernyataan dari istri pertama bahwa sahnya beliau mengizinkan sang suami untuk berpoligami seperti itu. Nah, secara singkat mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Mohon disimak materinya, nanti di akhir akan ada tugas. Untuk lebih jelasnya kalian boleh buka bukunya, buku paketnya, baca lebih jelasnya lagi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.